Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 1. Allahu ahad. Allah. Tapi Allah bisa beranak. Beranak artinya kata Allahu al-samad. Di mana di sana ada kata Tuhan? Allahu al-samad. Allahu somad, bukan Allah al-samad, bukan. Apa itu Allah? Allah dalam literatur Kristen bukanlah nama. Jadi Pak Petrus buat Yesus ini jadi seperti buah si malakama. Mau makan mati, tidak makan mati. Bertanyalah, mau 1000 pertanyaanmu nggak apa-apa. Saya tidak ridho semua pertanyaanmu tuh lolos. Nah, sekarang saya tanya, kalau Muhammad dia sudah kemana sekarang? Bisa di mana buktinya? Belum. Kamu jangan bohong. Di Yohanes sebentar ya. Yohanes itu mengatakan, ya kalau kalian lengkap juga kitabnya tidak usah pakai hadits. Quran aja begitu. Ini Quran Al-Bayyinah ayat 7. Gimana sih? Alberto belajar bicara dulu baru masuk dialog ya. Pelan-pelan. Alberto belajar bicara dulu baru masuk dialog. Baik makhluk. Makhluk mana? Malaikat. Emang malaikat bukan makhluk? Itu orang-orang beriman itu. Makanya orang itu jangan cuma. Sekarang aku tanya, makam bapaknya Isa di mana? Dan siapa bapaknya Isa? Coba teman-teman jawab. Yang bentar dong, jangan Anda ketakutan dong, jangan gemeteran dong, jangan gemeteran dong. Kamu yang ketakutan sama santai dong, santai, jangan perebutan dong. Saya siapakah bapaknya Isa? Coba jawab. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada penunjukan siapapun bapaknya Isa kecuali Isa ibnu Maryam. Jadi perdebatan sudah selesai dan Muslim tidak pernah bisa menjawab siapa bapaknya Isa. Oke, selesai. Anda kan bertanya balik, di mana bapaknya Isa? Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan. Maria punya suami, tetapi di dalam kitab Anda menjelaskan. Maria punya suami, Anda menjelaskan bahwa Maria punya suami. Sudah, saya tahu gaya kamu, Enggak, sebentar begini. Kok Al-Quran bisa-bisanya bilang Isa? Kenapa kamu nggak mau sama saya? Biar saya. Enggak perlu, saya kan hatuan sama dia. Sudah skakmat dia, Bang, sudah skakmat. Enggak, saya kan narasi sama dia, kok jadi urusan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup seru ya, yaitu antara saudara-saudara muslim kita, diantaranya ada Rahmana Raja, Yusuf, dan ada juga Farhan ya. Sementara lawan diskusinya dari pihak Kristen ada Petro, ada Bilun, dan juga ada Samuel Sihaan ya. Nah, yang menarik di dalam diskusi ini ada dua poin yang cukup menarik, yaitu yang pertama dari pihak Kristen ini mencoba mengkritisi tentang surah Al-Ikhlas ya, dan kemudian juga si Samuel Siaan ini mencoba memberikan pertanyaan yang sebenarnya tidak pantas ya, dan tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri, yaitu mempertanyakan tentang pewahyuan yang diterima oleh Nabi Muhammad, siapa saksinya. Nah, dia memberikan pertanyaan tersebut, dan disinilah kemudian ada respon ya dari saudara-saudara muslim kita yang tentunya akan berdampak kepada perdebatan yang cukup seru. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih
Gini Bang Petro, saya aja yang bacakan ya, mewakili Bang Rama di sini. Kan saya dan Rama, jangan Iya, saya bantu bacakan saya aja, saja, biar nggak salah bacanya. Saya tolong dong. Ya sudah, Atau saya yang itu baca Bang saja, Petro, saya yang baca saja. Bang Rama aja, Bang Petro, nggak usah baca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat Qul 1. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa di sini penjelasannya saya tambahkan sedikit dengan pendapat saya ya, bahwa Allah, kealahan atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah menerima sedikit pun bantuan kekuatan dari Allah lain atau Tuhan lain, atau dia tidak pernah membela dirinya. Ya. Tidak pernah. Dan dia tidak pernah diperanakan atau beranak. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Karena malaikat tidak pernah memberikan kekuatan kepada dia maupun bentuk apa saja. Dia Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Dahsyat, Al-Jabbar. Dan terakhir, Bang. Jadi itu penjelasan saya tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, hanya satu poin, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diperanakan dan tidak pernah beranak dan tidak pernah membela diri seperti ketuhanan atau kealahan di dalam kekristenan. Silakan Pak Petro jelaskan tentang kealahan dan ketuhanan Anda. Baik. Saya boleh share screen? Silakan, Bang. Jadi saya bahas Al-Ikhlas aja langsung ya. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa, ya. Katakan dia Allah, tidak masalah, ya. Ini saya pikir ayat ini tidak, Allah itu adalah Esa. Allah tempat bergantung, ya. Kemudian dia tidak diperanakkan dan pula dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya saya pikir dari mana ide bahwa Allah harus beranak dan diperanakkan ini, saya juga tidak mengerti, gitu. Kemudian dia tidak tidak sampai ayat 4 ini ya. Iya. Dan dia tidak seorang pun setara dengan dia, ya. Jadi ayat ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalau dimaksud dengan Allah beranak secara biologis, ketika ini sebagian orang Muslim menganggap bahwa Allah beranak secara biologis, ya tidak juga, karena untuk manusia. Tetapi Allah bisa beranak. Beranak artinya, ya, dia mengeluarkan firman-Nya. Beranak di sana adalah arti metaforis. Kalau secara biologis Allah tidak beranak, apalagi dihubungkan dengan surat berapa itu mengatakan dia tidak beranak dan beristri, ya toh. Berarti ini dihubungkan dengan biologi seksualitas, monogenes, ya toh, bergenetik, ya. Jadi ayat ini sebenarnya tidak bagi saya sebagai seorang Kristen adalah ayat yang bias. Maksudnya apa ini dia tidak beranak dan tidak diperanakkan? Apakah maksudnya secara biologis? Kalau secara biologis, ya iya, dia tidak beranak secara biologis. Dia bukan makhluk seksual seperti manusia. Hanya makhluk yang beranak dan diperanakkan secara seksualitas, secara biologis. Ya. Tetapi secara metaforis, anak itu artinya sesuatu yang bersumber dari sesuatu. Kami mengatakan firman Allah itu adalah anak Allah. Mengapa disebut anak Allah? Karena firman Allah itu keluar dari Allah. Ya, sumber keluarnya itu kita sebut Bapa. Mengapa disebut Bapa? Karena darinya keluar sang firman. Jadi makna anak dan beranak di sini dalam konteks Kristiani adalah makna sumber sesuatu, yang mengeluarkan sesuatu. Allah mengeluarkan firman dari dirinya sendiri, maka Allah memperanakkan firman. Maka kita mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi firman Allah yang diperanakkan, ya, tetapi tidak dilahirkan, karena yang dilahirkan hanya manusia. Saya pikir itu komentar saya tentang Al-Ikhlas ini. Dan kemudian tadi dialah Tuhan, ayat berapa tadi ya? Ayat berapa tadi yang ada? Dia adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Di sini Allahu Al-Samad, ya.
Di mana di sana ada kata Tuhan ya? Coba Ustaz Rama, kata Allahu Al-Samad, di mana di sana ada kata Tuhan? Pak Yusuf jelaskan. Enggak, kamu dong, kan kita. Karena ayat ini sudah dengan gamblang mengatakan Kamu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Baca teks. Allahu Allahu Al-Samad. Allahu Somad, bukan Allah Al-Samad, bukan. Iya, di mana di sana ada kata Tuhan di sana? Anda baca saja salah. Ya, bahwa Nggak masalah, kamu perbaiki, kamu kan lebih biasa. Sekarang sana tertulis Allahu jadi begini. Al-Samad. Di mana Jadi kata begini. Tuhan di sana? Nah, makna dari ayat ini bahwa ketika di penyebutan awal Allah, maka tentunya dia adalah Tuhan. Tetapi ketika sebutannya Tuhan, belum tentu dia Allah. Oke, waktu Bang Petro 3 menit udah habis. Pertanyaan saya, di mana Allahu Al-Samad kata Tuhan di dalam dua kata ini? Saya sudah jelaskan tadi, ketika menyebut nama Allah sudah jelas itu adalah Tuhan. Ya. Nah, tetapi kalau sebutan Tuhan belum tentu itu Allah. Saya jangan dibatasi screen dong Ustaz. Ya. Gini Bang. Sebentar sebelum lanjut Bang. Sebelum lanjut, ini TikTok 30 menit aja atau gimana? 3 menit gitu. Saya bingung. Ini aja langsung responsif aja. Oke. Responsif. Berarti 30 menit ya responsif. Ya, silakan. tolong dong saya share screen dong. Jadi begini Pak Petro, sudah jelas penjelasan saya tentang ketuhanan atau kealahan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kepada esensi manapun dan dia tidak menerima kekuatan atau baik sekarang Ustaz, saya mau menggunakan materi dari Ustaz ini. Anggaplah saya sambil belajar Quran, gitu. Allahu Al-Samad. Di mana di sana kata Tuhan? Pemaknaan tentang Allah Samad atau yang tadi Anda baca itu, saya sudah jelaskan tadi bahwa ketika Anda menyebut Allah, yang jelas pemaknaan itu adalah Tuhan. Tetapi kalau kata sebaliknya, bahwa Anda menyebut Tuhan belum tentu itu Allah. Oke, baik. Jadi Ustadz, lihat ke layar. Di sana tidak ada kata Tuhan. Allah artinya Allah, Al-Samad tempat bergantung. Jadi Allah tempat bergantung. Bukan Allah adalah Tuhan yang. Jadi kata Tuhan itu adalah tafsir. Paham? Ya. Jadi setuju ya, tidak ada kata Tuhan dalam Allahu Al-Samad ya. Kalau memang akhirnya Anda mengimani Allah itu adalah Tuhan, itu sah-sah saja. Ya, iya, itu karena benar. memang tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, tetapi benar toh di ayat 2 ini tidak ada kata Tuhan kan? Jawab ya atau betul. Jadi Pak Petrus, Somoda itu apa artinya? Somoda itu apa? Tempat bergantung, Al-Samad. Nah, itu apa? Ya itu artinya, tempat bergantung. Ya, yang ditanya Somada itu apa, Bang Petro? Saya pikir di layar saya sudah sajikan dari ulamamu loh. Lengkap dengan artinya gitu loh. Kalau mau Astaga. Kamu kan tadi nanya Bang Rama nyari kata Tuhan. Bang Rama tanya Somada itu apa? Somad itu apa? Somad itu apa? Apa? Al-Somad tempat bergantung. Bagaimana? Jawaban dia jelas? Al-Samad. Bukan itu pokok bahasanya. Bergantung. Allahu Somad. Allah itu apa? Bang Pet. Bang Petro, ini saya heran. Kamu mengatakan di situ nggak ada teks kata Tuhan, tapi kamu kata Somad nggak tahu. Mana tunjukkan kata Tuhan di sana? Ya, sesuai yang ditanya Bang Rama tadi, Somada itu apa? Saya juga pengen tahu nih penjelasan kamu. Saya tidak mengarang-arang, Ustaz. Iya, kata Somada. Iya, yang ditanya Bang Rama tadi, tolong dijelaskan Somada itu apa gitu. Kok ada terbaca gitu loh. Saya tidak sedang berdiskusi linguistik. Saya tidak sedang membahas linguistik, ya.
Kamu bisa enggak, saya herannya gini, kamu bisa bilang kata Tuhan di situ enggak ada ya. Tapi kamu tanya somada itu apa artinya enggak tahu. Ya, sudah. Dia sudah. Tuhan Ya. Rob tidak ada kata Rob sih itu kan memang. Akui saja. Lanjut saja. Apa yang saya akui gitu loh. Saya itu berdiskusi dengan data loh para ustadz. Bukan main patah umpet. Karena memang datanya jelas tapi Pak Petro tidak bisa menjelaskan, jadi kita lewati aja. Ya, sekarang sudah sekarang sudah jelas ya bahwa konteks dalam Islam itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak masalah. Tidak ada kata Tuhan situ. Ya. Yang waras ngalah dulu. Jawab dulu, di situ kan tidak ada kata Tuhan. Jangan dicampur bahasa Indonesia. Ya makanya saya tanya somat itu apa artinya. Kalau tidak tahu ya berarti lanjut saja. Lanjut saja. Masa mau dicampur bahasa Arab bahasa Indonesia nggak ada kata Tuhan di situ? Itu bahasa Arab. Saya nanti bilang karang-karang. Ini tulisan ulamamu. Di depan layar bisa baca nggak? Nah, kalau ada yang bisa bertanya lagi. Ya sudah lanjut teruskan dulu selesai. Karena Allah itu nama Tuhan yang menjadi tempat bergantung. Sudah lanjut. Jadi tidak ada kata Tuhan di sana. Mengapa saya mempertegas? Oke, poinnya apa dari itu? Ya, sekarang lagi mau poinnya saya. Bang Awi, ini debatnya Bang Rama sama Petro. Kita nggak usah ganggu. Saya cuma tanya, meluruskan aja tadi, gitu. Jadi mengapa saya mau jujur dengan teks? Itu adalah salah satu ciri metodologi Kristen membaca teks. Membaca teks apa adanya dan memahami teks apa adanya. Jangan menambah-nambah, jangan mengurang, ya. Boleh boleh, ya toh. Itu namanya teori menerjemahkan. Mengapa saya kata Tuhan tidak di sana, ya? Karena saya mengatakan di dalam kekristenan Rab dengan Allah itu adalah dua kata yang berbeda. Gitu. Oke, baik menurut Anda. Iyalah, makanya sekarang saya bilang Ustaz ini informatif. Ini kan, ya, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Petro lagi. Kamu bertanya, saya belum menyajikan apa-apa. Ya, saya menyajikan dulu, Ustaz. Ya, jadi kata Tuhan itu ya, atau dalam bahasa koinenya adalah kurios, ya, dalam bahasa Arab adalah kata netral. Kata yang bisa diberikan kepada siapapun, baik kepada manusia maupun kepada Sang Pencipta. Nah, bagaimana kita menerjemahkan kurios atau Rab ini? Ya, apakah ke dalam bahasa Indonesia? Apakah Tuhan atau Tuhan? Nah, bahasa Indonesia itu jauh lebih definitif. Kalau dia ditujukan kepada yang dipercaya sebagai Sang Khalik, ya, maka kita terjemahkan Tuhan. Kalau kita sendengkan kepada yang bukan Sang Khalik, manusia yang berkuasa di tempat tertentu, di kondisi tertentu, kita terjemahkan Tuhan, yaitu maka sebentar. Baik, jadi maka kata Rab itu artinya penguasa, ya. Saya penguasa, saya juga bisa dipanggil Rab. Bahkan majikannya Yusuf dalam surat Al-Yusuf, ya, yang sebentar ya. Ini lagi nggak ada surat Al-Yusuf. Aduh, gimana sih? Ya, kamu masa saya harus seperti kamu mengucapkan istilah Quran? Karena saya bukan Muslim. Jangan dipermasalahkan kata penting. Ulangi dong, Pak. Gampang. Aja. Katanya tadi mau sering menghormati. Saya saja 33 ya. Sebentar. Kita diskusi informatif ini. Kalian tidak perlu percaya yang saya sampaikan ya. Yusuf itu surat keberapa ya? Ada yang ingat? Yang khatam? Surat Yusuf, Ustadz Yusuf yang berapa Yusuf ya? Udah 12. 12. Yusuf ayat 23. Mohon izin ya, saya permisi membacakannya ya. 23. Warawadat
tahu Waduh, ngaco, udah jangan. Artinya aja dibaca. Artinya aja dibaca. Moderator tolong, moderator dikat, moderator tolong. nafsi wa galakati Artinya aja dibaca. Terus dibahas. Tolong moderator tolong. Bang Petro, ya udah gini aja, baca terjemahnya aja udah Bang Petro. Ntar saya bacain. Mananya Teman-teman aja banyak komplain dibahas. biar nggak ribut gitu, biar bisa berjalan gitu itunya di diskusinya. Saya kan Nanti Pak Yusuf baca bantu terjemahnya bacakan aja. yang jelas. Tahu amat sih Pitro. ayat 24 ya, maaf ayat 24. Nanti kalau saya bacakan terjemahannya nggak muncul kata rabinya. Ah ya udah berarti kata yang dimaksud apa? Robihi itu. Rabihi itu diterjemahkan tuannya. Ya. Jadi ketika rabi ditujukan kepada yang bukan Suaranya agak itu ya, agak Ini Bang Petro noise itu. iya. Kurang stabil suaranya. Kadang kecil, besar, noise juga ada. Ya, serak-serak basah begitu ya. Becek, Bang. Yo, Jangan ketawa kamu. Banjir. Permisi dulu sama ke Ustadz Rizal aja. Jadi begini, saya kira Pak Petro, mungkin pembahasan kita kan mengenai definisi apa atau topiknya itu ketuhanan atau kealahan Allah Subhanahu wa taala dan ketuhanan Yesus dan kealahan Yesus. Jadi tidak usah lari ke Yusuf. Sekarang saya mau masuk dalam pertanyaan bagaimana ketuhanan Yesus dan kealahan Yesus di kitab Pak Yusuf. Pak Petro, Pak Yusuf. Mungkin itu lagi benerin mic Bang Rama. Mungkin bisa dilanjutkan dulu narasi itu. Sana masawaya. Aduh. Sesungguhnya Benar, udah. Kuping nih, ampun ya Allah. Gini Bang Petro, gini. Tadi kan saya udah minta sama Bang Petro silakan poinnya apa, ibaratnya masalahnya kata apa Robbihi, ya udah, gak usah dibaca gitu. Baik. Rabbi ya. Rabbi diterjemahkan Tuhan kalau kepada manusia. Kalau kepada Allah, baik nanti kita temukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rabbi itu selalu diterjemahkan Tuhan, ya toh? Baik Tuhan ataupun Tuhan sebenarnya tidak masalah. Karena itu merujuk kepada supreme authority, ya, penguasa tertinggi. Itulah arti kurios atau Rabbi dalam diri Yesus. Yesus disebut Rabbi kenapa? Karena dia adalah penguasa surga dan bumi. Matius 28 ayat 18 ya. Oke, baik. Sebentar, saya sajikan ya Ustadz ya. Perlu sajikan nggak harus teksnya? Ini harus. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus itu penguasa di surga dan di bumi. Ya. Kalau penguasa di satu negara itu ya tertinggi di republik namanya presiden. Ya. Yesus adalah penguasa. Hanya Allah. Ya. Kemudian bahwa Yesus juga itu bukan karangan orang Kristen. Malaikat sendiri yang mengatakannya dalam Lukas 2 ayat 11. Dalam Lukas 2 ayat 11, innahu walida lakum alayum mafi madinati Daud mukhallisun huwa al-masihu al-rabbu, ya. Kata rabbu di sini
Ya, kepada Yesus kita terjemahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah penguasa surga dan bumi. Kata Rabbi kepada juragannya Nabi Yusuf diterjemahkan ulama Islam dalam Quran sebagai Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah manusia. Sama bisa diterjemahkan Tuhan atau Tuhan, tergantung kepada siapa kata itu ditujukan. Nah, kemudian ketuhanan Yesus ini juga diteguhkan oleh Petrus dalam Lukas 22 ayat 33. Ya. Apa bunyinya, Pak Pet? Ayat 33. Faqala lahu ya Rabbu. Ini Petro banal ya. Ini mustaidun. Tolong jangan. Maaf. Petro. Kata ya Petro. Ini Alkitab, ini Alkitab. Ini Alkitab. Sebentar, sabar, itu yang dibaca itu Alkitabnya dia pakai bahasa Arab. Saya baca kitab saya. Masa saya baca kitab saya juga dilarang? Kayaknya yang Muslim tolonglah. Tolong kita diperhatikan dulu, lihat juga di layar. Silakan Pak Pet, silakan. Nah, Petrus dengan berdasarkan apa yang diwartakan oleh malaikat dalam Lukas 2 ayat 11 mempertegas faqala lahu ya Rabbu. Ya, mengapa diterjemahkan Tuhan di sini? Ya, mengapa bukan Tuhan dalam bahasa Indonesia? Karena itu sudah pasti penguasa surga dan bumi itu hanyalah Tuhan. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada kata Allah. Kata Allah ya. Apa itu Allah? Allah dalam literatur Kristen bukanlah nama diri. Tetapi Allah adalah identitas Sang Pencipta. Seperti ini identik dengan kata dewata. Ya, dewata. Elohim. Sudah, Pak Pet? Sebentar. Ini saya informatif ya. Jadi Allah itu Theos atau Elohim ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, fi albat kana al-kalimat wa al-kalimat kana andallah. Baik. Kana al-kalimat Allah. Sabar Pak Pet, sabar. Anda mengutip Yohanes 1 ayat 1. Ini firman Tuhan atau pendapat Yohanes? Iya, firman Tuhan dong yang ditulis oleh Yohanes. Firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes. Betul. Bukan itu masalah kita, Ustadz. Jangan lari kemana-mana dulu. Soal kamu tidak percaya ini firman Tuhan atau tidak bukan urusanmu. Kan kita berdiskusi secara objektif, toh. Lanjut. Tuhan, Iya, kan? lanjut. Tapi kan bukan itu masalah kita. Iya. Ya, Ustadz ya. Nah. Lanjut. Iya, ini sering putus mati dia sebentar. Ya. Jadi kata Allah itu memang kita berbeda, Ustadz. Dalam tradisi Islam, memang Allah itu nama diri. Walaupun jelaskan cara tradisi Kristen, saya jangan merujuk ke Islam karena walaupun berbeda. Nanti pertanyaan saya pada catatan untuk Ustadz nanti, di manakah dalam Quran Allah pernah mengatakan namanya adalah Allah? Nanti itu catatan saja, ya. Jadi apa itu dalam perjanjian lama, ya? Perjanjian lama itu dibaca Elohim. Beresit, Barah, Elohim, Et, Hasamaim, Vat, Hares. Hares, ya. Artinya apa? Bahwa kata Allah itu berasal dari Allah, Theos, ya, mundur lagi kepada Elohim. Apa itu Elohim? Elohim itu adalah leksikal nonnya adalah Elohim bacanya ya, adalah gods, sesembahan gitu, sesembahan. Apa saja yang disembah itu adalah namanya Elohim. Maka nanti ada Elohimnya bangsa Israel,
Ada juga Elohimnya bangsa-bangsa Kanaan di samping dan lain-lainnya, ya. Oke. Jadi Elohim itu diterjemahkan God, Iya. ya. Bukan Tuhan, ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diterjemahkan God. Tetapi untuk ketuhanan Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan God, ya, untuk ketuhanannya. Tetapi Allah itu sendiri tidak pernah diterjemahkan. Nah, mengapa muncul kata Allah ini, ya? Kata Allah ini muncul. Kata Allah, kita mengerti bahwa Islam itu muncul di abad sekitar tujuan, abad ke-7, di mana kesusasteraan Aramaik cukup mempengaruhi kekristenan pada saat itu. Maka kata-kata dari Aramaik, ya, yaitu Elaha, diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Allah, ya. Dalam nanti saya sudah ini baru kita bahas itu. Literatur Kristen Arab, ya. Beda, saya tidak berbicara literatur Islam, ya. Saya tidak, nanti Ustaz yang menjelaskan. Nah, kata Allah itu berasal dari kata turun dari Theos, turunan dari Elohim. Itu bukan nama diri, ya. Apakah Yesus adalah Allah? Ya. Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Itu adalah pernyataan iman yang dibenarkan oleh Yesus karena melihat maka engkau percaya. Jadi demikianlah penjelasan pengantar supaya Ustadz mengerti. Ternyata Kristen itu Tuhan itu artinya apa? Allah itu artinya apa? Yesus disebut Allah, ya, karena dia adalah firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah, tetapi dia bukan Bapa, ya. Maka ketika Quran mengatakan bahwa Isa bukan Allah, bisa separuh kebenaran. Kalau dimaksud dengan Bapa itu benar, ya. Tetapi tetapi Isa itu adalah sungguh Allah karena tidak ada yang bukan Allah di dalam diri Allah. Kalam nafsi Allah yang ada dalam diri Allah itu adalah Allah hakikatnya. Maka Yesus adalah sungguh Tuhan dan sungguh Allah. Demikian. Silakan. Yesus adalah sungguh Tuhan dan sungguh Allah. Dengan ucapan Pak Petro mengatakan bahwa Yesus berkuasa atas segalanya, itu ucapan Pak Petro. Tetapi ucapan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Di mana mutlak kemahakuasaan Yesus? Sedangkan Yesus mengaku, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Iya. Terus bagaimana Pak Petro mengatakan bahwa Yesus itu Allah? Berarti Yesus pergi kepada dirinya sendiri. Ini sudah sabar. Saya dulu. Saya ini sudah tanya jawab. Sabar. Supaya nanti saya sudah ini baru. Satu pertanyaan Ustaz. Satu pertanyaan saya jawab. Sabar. Nanti saya sudah ini baru Anda bicara lagi Pak Petro. Kalau pertanyaanmu begini Pak Petro. Tidak, dalam arti sudah banyak Anda merunut dari tadi, oleh sebab itu izinkan saya untuk saya keluarkan lagi apa yang bisa saya pahami tentang kitab Anda. Tadi kan Anda banyak. Kalau Ustaz mau bertanya, saya izinkan satu pertanyaan dulu baru saya jawab. Satu pertanyaan satu jawab. Kalau di Brondong, saya stop saja. Karena tidak akan masalahnya begini, Pak Pet. Masalahnya begini, ya. Diam dulu. Masalahnya begini. Kalau kita mau cari kebenaran di dalam kedua kitab, Anda mengutip tentang Al-Qur'an tadi, tentang kalamullah atau kalimatullah merujuk kepada Isa, dan Anda mengatakan itu separuh dari kebenaran, ya. Ya, alhamdulillah. Cuma ingin saya katakan bahwa dari semua kitab membenarkan Yesus adalah seorang utusan, tetapi Yesus bukan Allah. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu, maka Anda harus mengakui ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maka Allah pun tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena apa? Kalian selalu mengambil kesimpulan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Oke, bagaimana Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri, lalu Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Silakan jelaskan. Baik. Pakai Alkitabiah ya, jangan pakai asumsi. Oh iya, tentu, ya. Jadi Yesus berkata begini, ya. Saya ambil kitabnya dulu. Jadi satu-satu aja pertanyaannya Ustaz, biar enak, ya. Jadi segala sesuatu berasal dari Bapa. Ya. Dan Yesus sebagai firman Allah juga berasal dari Bapa. Itu seperti berkata, aku berasal dari Bapa, segala sesuatu berasal dari Bapa. Kan begitu, ya. Jadi Yesus tidak mempunyai, ya,
inisiatif sendiri antara Bapa dan firman Bapa itu tidak sendiri-sendiri. Ya, dalam konteks inilah Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat seperti itu. Kenapa? Karena semuanya itu adalah gerakan dari Bapa melalui firman-Nya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Apakah firman? Bukan. Bapa. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi firman Bapa dan Bapa itu adalah dua entitas ilahi dalam diri Allah yang mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi satu dalam hakikatnya. Faham, Ustaz? Oke. Lanjut. Dalam konteks ini, Yesus mau menunjukkan kesatuan, koordinasi aktif antara Bapa dan firman-Nya adalah satu. Walaupun Yesus berkata tidak tahu, anak pun tidak tahu tentang hari kiamat, ya. Tetapi dia kan memberikan tanda-tandanya. Artinya pengetahuan itu ada dalam dirinya, tetapi tidak boleh dinyatakan kalau bukan dari itu kata Pak Petrus ya, itu kata Pak Petrus, bukan kata Yesus ya. Jadi bedakan mana kata Pak Petrus dengan mana kata Yesus. Allah, itu kata kamu. Saya kan sudah kasih ayatnya tadi. Bagaimana Pak Pet? Kata saya bagaimana tadi? Jadi begini Pak Pet ya. Ya saya kira Pak Pet lebih paham mengenai konteks atau konteks dalam Alkitab. Ketika kita berbicara tentang Alkitab, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus mutlak itu adalah Allah atau Bapa. Dan kata-kata yang sering keluar dari mulut Yesus, dia tetap mendudukan dirinya adalah sebagai utusan. Dan Anda mendudukan firman adalah Yesus, maka Allah berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan dia akan melaksanakan apa yang aku suruhkan kepadanya. Berbicara datang dari Allah atau dari Bapa. Bumi tadinya belum ada, karena Bapa mengadakan bumi itu ada. Malaikat-malaikat dan segala sesuatu yang diciptakan itu awalnya tidak ada. Mereka itu hadir daripada Sang Bapa. Ya. Nah, kalau Yesus ini berasal dari Sang Bapa, yang Anda sebutkan firman, nujul menjadi manusia, ketika manusia ini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia mengutus aku, berarti ketuhanan Yesus ini serba ketergantungan. Dia mau tidak berbuat, dia ditunjuk sebagai Tuhan oleh Pak Petrus. Dia mau tidak berbuat, salah. Mau berbuat, semua serba ketergantungan. Jadi Pak Petrus buat Yesus ini jadi seperti buah simalakama. Mau makan mati, tidak makan mati. Ini yang saya heran. Nah, kalau Anda kutip masalah Al-Quran, Alhamdulillah Al-Quran dan Alkitab sangat-sangat membuktikan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Nah, yang saya pertanyakan, kalau memang Yesus itu adalah satu dengan Bapa dan dia mempunyai kedudukan berkuasa di langit sampai di bumi, kenapa dia mengakui dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ya. Yang saya pertanyakan, kenapa kalau memang dia adalah bagian mutlak daripada Tuhan itu sendiri, kok dia tidak bisa berbuat apa-apa? Dan seketika dia dalam ketakutan mau disalib, malaikat muncul dari langit, memberikan kekuatan kepada dia. Apakah kalau bagian kealahan dia, bisakah diberikan kekuatan oleh malaikat? Nah, sedangkan tidak ada ayat satupun yang menjelaskan bahwa Yesus pernah memberikan kekuatan kepada malaikat. Yang hanya ada bahwa Yesus diberikan kekuatan kepada malaikat. Ini kan aneh ini. Ini kalau menurut pendapat saya, ini ada keanehan di sini. Jadi yang menunjuk Yesus sebagai Tuhan adalah mulut-mulut orang-orang yang mempertuhankan anak Maria. Bukan dari Yesus itu sendiri yang mengatakan dirinya Tuhan. Dan Bapa tidak pernah bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan seperti dia. Tetapi apa yang Bapa katakan? Ya. Inilah anakku yang aku kasih, hanya kepada dialah aku berkenan. Yesus masih di surga sudah disebut anak manusia. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan anak manusia yang turun dari surga. Siapa dia? Yesus. Ketika malaikat menghampiri Maria dan berkata, hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu dinamakan Yesus. Nah, ketika Yesus lahir, malaikat juga sampaikan, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika Yesus mati dan dibangkitkan, di situ ada ayat lagi yang berbunyi, hai orang Israel, terlalu panjang. Kalian harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Gimana, ini mau dialog atau mau ceramah?
Ini kan saya kutip ayat-ayat yang punya kesinambungan dengan itu. Admin jangan mute saya dong. Ternyata kamu mute saya dari tadi. Jadi begini Ustadz Rama, kami itu kalau bertanya satu-satu pertanyaannya. Iya, justru pertanyaan saya itu. Pertanyaan saya itu kalau memang Yesus itu Tuhan dan Allah itu sendiri, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oke, kau ulang terus, saya bosan. Ya. Sudah? Ya. Baik. Dari panjang lebar ucapanmu tadi itu saya garis bawahi 3 saja ya. Yesus bukan Allah Bapa. Ya. Itu artinya kau belum mengenal kekristenan. Kami nggak pernah bilang bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Yesus itu adalah firman Allah, ya. Firman Allah itu adalah Allah. Bapa itu Allah, firman Allah itu Allah. Roh Allah itu adalah Allah hakikatnya. Jadi sampai kamu tua, sampai bulan dibelah 7, memang ya Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Bapa. Betul. Yang lain diam dulu dong. Yang lain diam dong, ya. Awi nanti kalau kamu ada nyali besok atur. Oke, ya sekarang begini, sekarang saya sudah tangkap Pak. Panjang lebar saya mau jawab, kamu udah ribut. Ya silakan jawab. Kemudian Ustaz Rama mengatakan dan dari dulu selalu dan seluruh Muslim selalu mengatakan hanya utusan. Di mana kamu temukan kata hanya? Bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa, Nabi, Raja, Mesias, Hakim, dan lain-lain, anak Allah, iya, tapi tidak ada kata hanya. Saya bertanya kenapa Yesus sebagai Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Pak? Dijawab simpel. Saya stop deh kalau begini. Loh, kok ngambek? Lanjut Bang. Bukan, kalau mau diskusi ya, kamu bertanya satu, saya jawab, bertanya lagi. Mau 1000 pertanyaanmu nggak apa-apa. Saya tidak ridho semua pertanyaanmu itu lolos. Maka tanya satu dulu, maka saya jawab. Nanti tanya lagi, saya jawab. Jangan kau bertanya terus. Mengerti nggak Ustaz? Jawab. Kenapa Yesus itu adalah firman yang Allah itu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa? Jangan baru lagi, aku dari catatan yang tadi kamu ngeloceh udah kucatat. Ya, jadi tidak ada kata hanya Tuhan, hanya utusan. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak ada katanya Yesus itu hanya utusan. Kalau ada dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih hanya utusan, kata hanya, saya jadi mualaf. Ya, itu tantangan saya. Menarik enggak? Ya. Kemudian bahwa kamu keberatan Yesus adalah satu dengan Bapa, ya itu Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa satu. Ya. Kalau kau tidak percaya enggak apa-apa. Perlu saya tunjukkan perkataan Yesus dalam Injil? Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, Ustaz, diskusi ini harusnya diskusi informatif. Mau kamu percaya atau tidak, nggak apa-apa, ya. Aku dan Bapak satu. Ya. Ya. Aku dan Bapak adalah satu, berarti Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak ya. Sebentar dulu. Masa satu pertanyaan? Ana wal abu wahidun. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi keberatanmu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu sudah gugur. Masalah kau tidak percaya lain cerita, Ustaz. Artinya saya itu bisa menjawab berdasarkan iman saya. Ya. Masalahnya begini, Pak Pet, saya bicara sebentar dulu. Yang menggugurkan aku dan Bapa adalah satu itu bukan saya, tetapi Pak Pet sendiri. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, yang saya tanyakan kenapa Yesus mengaku dari mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kesatuan mereka itu di mana? Oke, stop ya. Baik. Kalau Bapa dan Yesus adalah satu, mengapa bla 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 bla? Iya nggak apa-apa, karena kamu kan Muslim, jadi kamu harus menolak itu. Tapi kamu kan tidak boleh menyangkal bahwa Yesus berkata demikian. Masalah kamu tidak percaya nggak masalah. Masa kamu menantang perkataan orang, ya?
Saya di sini sabar Papet sabar. Saya di sini saya di sini tidak mengikuti perkataan saya hanya mengikuti perkataan Yesus yang Anda tuhankan. Itu loh. Lanjut, Bang. Jadi pertanyaan saya berikan Ustadz Rama bertanya satu pertanyaan, saya jawab. Satu pertanyaan saya jawab. Jangan diberondong. Nanti saya tidak ridho semua pertanyaanmu itu lolos. Saya pikir Ustadz tidak keberatan, kan? Iya, pertanyaan saya Baik. itu simpel. Baik, next. Kalau Yesus Pertanyaan berikutnya. iya. Apa alasan sehingga Yesus yang Anda tuhankan itu dan Anda mengakui tadi bahwa dia berkuasa di langit sampai di bumi, lalu dengan mulut Yesus sendiri mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Oke, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya di mana kau baca. Oh, kalau guru sekolah minggu nanti saya tunjukkan. Ya gampang, Bang. Sabar, Nggak apa-apa, saya Ustaz. Kita pakai data supaya teksnya bisa dimengerti dengan baik. Saya stop screenshot, saya sekarang Ustaz yang screenshot. Yohanes 5 ayat 30. Saya yang tampilkan. Silakan dari pihak muslim yang tampilkan juga bisa. Yohanes 5 Ayat 30. ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke? Apa masalahnya, Ustaz? Masalahnya berarti Yesus yang Anda katakan maha berkuasa di langit dan di bumi, semua serba ketergantungan daripada yang mengutus dia. Itu alasannya. Oh iya, jadi benar Ustaz, antara Bapa dan firman-Nya ada kesatuan ya yang tak terpisahkan. Oke. Itu benar. Berarti Saya tidak tahu kalau apakah ya, saya tidak tahu apa. Sekarang saya bertanya balik. Saya tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala ya terpisah dari kalam nafsinya. setiap ucapan yang keluar itu terlepas, ya. Tetapi yang Itu saya rasa kalam- lucu, itu kalam lafsi kalam nafsi namanya. dan kalam lafsi berbeda. Iya. Nah, Kalam- sekarang yang pertanyaan lepas itu saya ya, begini, kenapa? Papet. Yang lepas itu kalam lafsi ya, Ustaz. ya sekarang begini, Papet. Apakah Yesus ini kalam yang belum terucap atau yang sudah terucap? Kalau belum terucap, kenapa kalam tersebut ada dalam rahim Maria? Iya. Berarti karena Maria yang kalam menjadi Allah- bapaknya. Oke, saya jawab ya. Nah, Oke, sudah pertanyaan itu. Nenok, salah saya bilang nenok satu pertanyaan ya. Iya, bahwa Yesus itu adalah kalam yang ada dalam diri Allah itu sendiri. Bukan kalam lafsi yang lepas. Ya. Oke, Yang diterima jawabannya, iya, diterima Iya. jawabannya. Jadi Ya. begitu Ustadz. Jadi jangankan di dalam diri Allah, di dalam diri saya saja, di dalam dirinya Ustadz Rama saja, antara Rama dan logikanya Rama itu bersatu kesatuan. Tidak mungkin Oke, logikamu, baiklah. tidak mungkin Saya- logikamu ya. berbicara sendiri tanpa koordinasi dari dirimu sendiri. Oke, jadi sekarang begini, Papet, ya. Gimana Ustadz? Ya, ketika Anda mengatakan Yesus ini adalah kalam yang dalam diri Allah, saya kembali lagi pertanyaan tadi. Ketika dia mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sedangkan posisi dia ada di dalam diri Allah. Iya, Itu lebih lucu lagi. karena ya, saya sudah jawab dari tadi sebenarnya. Kenapa? Karena antara Allah, Bapa dan Firman-Nya adalah satu kesatuan, tidak sendiri-sendiri. Jadi sumber utamanya adalah Bapa. Iya. Berarti kalau satu kesatuan tidak sendiri-sendiri berarti benar. Ya. Bahwa Yesus berkata tidak dapat berbuat apa-apa, itu berarti sekaligus dengan Bapa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, perbuatannya adalah perbuatan dari Bapa. Makanya dia mengatakan penghakimanku apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Berarti firman Bapa dengan- itu, dengarkan Ustaz. Jadi firman Bapa itu adalah utusan Bapa yang menyatakan apa kehendak Bapa. Jadi bukan sesuatu di luar Bapa. Oke, baik.
Berarti benar ya. Alkitab benar. Apa yang Alkitab benar? sangat benar menjelaskan dan Al-Quran pun benar bahwa Yesus adalah Yang mana? Bagaimana yang benarnya, Ustaz? Kalimat Ustaz, utusan kalimatmu tidak, Allah kalimatmu yang nyambung, tidak bergantung nyambung. kepada Apa yang benar? Allah. Apa? Sangat-sangat benar ya. Ketika Yesus Apa tidak yang mempunyai benar? kehendak, tidak bisa berkehendak dari dirinya sendiri, maka Yesus mempunyai ketergantungan dengan Tuhannya. Oleh sebab itu kata Yesus, dan ini Yesus mengaku loh ya. Yesus mengaku dengan jujur ya, aku akan ke rumah Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi kalau Anda dudukan Yesus adalah firman, yang jelas firman itu mempunyai Tuhannya. Karena ada ayat Alkitab yang mengatakan segala firman yang keluar dari mulutku, dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki kepadanya. Dan dia akan kembali, dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya benar, Yesus adalah utusan Tuhan yang terhebat. Sip. Karena Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah mendengarnya. Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari Israel, kata Yesus sendiri. Aku hanya diutus. Tadi kan Anda bertanya, di mana Yesus berkata aku hanya diutus? Ya itu. Aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Jadi tidak Jadi tidak perlu dilihat dari Al-Quran, di kitabnya sendiri kan juga diutus. Ya, dan itu kata Yesus sendiri, bukan kata asumsi saya ya. Tuh. Silakan Pak Petrus. Halo Pak Petrus. Karena Alkitab harus dijelaskan dengan kitab. Maka saya jelaskan pakai Alkitab. Tuh. Jadi kita mau asumsi seperti apapun, Yesus tetap duduknya sebagai utusan yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ridho dan izin dari yang mengutusnya. Ayo, bagaimana lagi? Siapa tahu dia di mute itu. Jadi kalau kita mau beranalogi bahwa Yesus itu adalah firman yang di dalam diri Allah itu sendiri, sedangkan firman itu keluar, masuk di rahimnya Maria. Nah, di mute itu Pak Rama. Ya. Termute dia. Di mute sendiri tuh. Pak Petro sudah ke mute itu, dibukain. Ini saya selalu di unmute deh sama admin deh. Kok bisa Bang? Berarti dari tadi saya tidak dengarkan dari tadi. Ya sudah dari Bang. tadi, sudah lama tidak kedengar. Tidak ada suaranya. Begitu, stop. Memang ini channel Muslim tidak bisa dipercaya. Saya off. Dari tadi saya tidak didengarkan. Ini halo Pak Petro. Pak Petro. Siapa yang mute Pak Petro kah? Aduh. Tidak Sudah bisa keluar. begitu. Sudahlah, anggap aja. Kalau sudah selesai, sekarang kami yang bertanya. Begini lah caranya Pak Petro kalau mau lari. Kapan sisi tanya? Ini gabung kok Petro langsung kayak gitu sih? Ini kan bukan mood permanen ya? Tidak ada yang mood permanen, ini bisa buka sendiri. Iya. Tadi juga. Ya karena dia tadi juga kok apa namanya dia di Saya Muslim bisa bertemu dengan umat Kristen. Itu nanti Ya. jadi salah paham itu. Pak Rewan Villa ya, Pak Rewan Villa tadi itu nggak ada namanya mood permanen. Dia juga bisa buka sendiri. Klaim bahwa channel ini katanya channel tidak bisa dipercaya itu adalah dari mulut kotornya si Petro ya. Jadi para Ivan Villa yang di bawah nggak usah ini ya, nggak usah di ini. Jadi itu adalah framing namanya itu. Udah silakan dilanjutkan. Oke. Yang teman-teman yang lain lanjut lagi. Boleh saya tanya Rama? Apa? Tadi kan kamu sudah bacakan Yesus itu sudah kembali kepada Allahku dan Allahmu begitu ya. Nah sekarang saya tanya kalau Muhammad dia sudah kemana sekarang? Bisa dikasih datanya ya, referensinya. Mantap Bang Rama, hajar ini perbandingan Tuhan dengan Nabi. Hajar. Iya, bagus ini, bagus ya, bagus. Bagus ini, bagus. Kalau Nabi Muhammad
Ya, beliau masih di alam basrah. Wah, gawat kalau begitu. Itu berarti kan masih di alam basah, berarti kayak neraka begitu. Ya, Itu kalau di seperti kita namanya kan Hades ya, bahasa Yunaninya. ya, saya tidak tahu Jangan maksud hadis. mengatakan alam neraka. Sabar bang. Paham aja enggak? alam Jelaskan neraka. aja dulu itu basrah apa coba. Ya, kalau nggak paham makanya jangan bikin narasi. Ya saya nanya aja ya, saya juga kan masih Sekarang belajar. kamu aja utang sama saya bukti kalau ada ulama yang mengatakan ehad itu adalah unification aja sampai sekarang nggak bawa bukti kamu. Farhan. Ya, Berapa nanti hari kita kamu bahas. janji sama saya? Bang Farhan, Oke, nanti saya jelaskan sedikit dulu. Jadi saya tanggapi sedikit ya, begini. Bukan barzah Ketika- itu, barzah, bukan basrah, barzah. Ya, makanya kan dia belum dibangkitkan. Iya, Nanti jadi begini. ditunggu Yesus Iya. datang baru dibangkitkan. Nah, jadi begini, tidak ada Nabi Muhammad menunggu Yesus, tidak ada. Karena Yesus sendiri pun masih berhutang budi kepada orang tuanya itu. Orang tuanya Yesus kan di mana sih? Ayatnya mana? Iya, si Yesus Maria berhutang budi yang mana ayatnya? Ya, sekarang begini, Anda bertanya tentang Nabi, ya, yang lahir dari seorang manusia. Sekarang seorang wanita yang melahirkan Tuhan Anda, mana balas budi Anda kepada, mana balas budi Yesus? Jangan dibilang. Bang Rama, jangan mau ditanya aja. Tadi narasi si Bilun tadi mengatakan Loh, kok masa nggak boleh nanya? Sebentar, Muhammad SAW dibangkitkan ketika menunggu Yesus datang. Apa yang membangkitkan adalah Yesus. Mana ayatnya coba? Kamu tuh Ya, selalu kalau- argumentasi liar kamu itu. Yesus Coba kasih sendiri ayatnya saya kamu. dibangkitkan. Yang membangkitkan Muhammad adalah SAW adalah Yesus. Mana coba? Ya jelas Yesus akan datang Ya membangkitkan mana orang ayatnya mati coba? itu Dia di membangkitkan Alkitab. Muhammad SAW. Coba ayatnya mana? Di Alkitab atau di mana? Apa? Mau di Alkitab, mau di buku komik kamu terserah. Semua orang akan dibangkitkan oleh Yesus. Mana buktinya, Bilun? Kamu jangan Jadi bohong. para Iwan Villa. Di Yohanes sebentar ya, Yohanes itu mengatakan ngawur ini dari kemarin ngawur terus. kubangkitkan. Sekarang kamu tahu nggak mana bukti kamu apa ehad itu adalah dari ulama Muslim yang mengatakan? Wah nanti itu kan sudah selesai. itu Nanti kita bahas itu. besar argumentasi, tapi ketika ditanya bukti kamu nggak pernah bisa itu. Itulah kelakuan kalian ketika menarasi. Malu kalau kamu mengatakan kamu itu Bilun apologet, panik, itu malu Bilun kamu, panik tahu nggak? itu, Bilun panik itu. Kamu tahu nggak rasa malu? Kamu nggak punya rasa malu ketika ditantang apa menunjukkan literatur kamu cuman kayak gini. Nggak Kalau ada saya panik itu, sudah Bang. mundur saya dari dunia debat kalau saya seperti itu cara debatnya. Anak TK pun bisa Pada mengucapkan waktu semuanya. itu bukan itu kan bahasanya. Mana Cuma mungkin Bilun? saya salah perkataan aja. Nanti kita Ayo, bahas Bilun. lagi lain kali. Ayo Bilun, buktikan. Jangan dibingungkan sebentar ya. Jangan panik kok Bilun, jangan megap-megap kok situ udah pernah susah kamu. Sabar, begini Sebentar, saya ingin sebentar. tanya, saya ingin Ayo, tanya. mana di situ Nabi Muhammad dibangkitkan oleh Yesus? Ayo. Sebentar. Oh, itu kalau di Alkitab ada barang siapa yang percaya, barang Jangan siapa yang jawab, percaya jangan kepada aku, Mana? dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Hah? Oke, berarti mamanya Yesus yang melahirkan Yesus sebagai Tuhan Anda, menyusui Yesus, memberikan makan Yesus sampai menjaga Yesus besar, masih di neraka ya menurut Anda ya? Bukan begitu. Kalau di terus? kita tidak semua itu ada di alam tempat yang seperti itu. Ada lagi alam lainnya Firdaus, Eden. Mana Firdaus? Mana Firdaus? Coba. Mana Yesus Mana bersama-sama? Mana Yesus Mana kata bersama-sama Yesus, dan ibunya di aku ada Firdaus mana? Mana? Ayo. Hari ini juga kamu akan bersama-sama aku dalam Firdaus. Ya, itu disingkat ya, siapa? Taman Apa Eden, itu? Paradiso, Barabas. Paradiso, Hem Eden Eden. atau Firdaus? Eden atau Firdaus? Kamu jangan main-main kamu. Bukan, ngomong. itu terjemahan dari Septuaginta, Eden, Paradiso, Hem Eden. Kau bilang Begitu. tadi Eden, Firdaus. Mana apa beda Eden? Begini sama ya, Firdaus? kalau Firdaus itu bukan surga, Firdaus itu kebun, taman. Hah? Firdaus itu taman. Jadi Eden itu di mana? Taman Eden, Paradiso, Iya, di mana Eden itu? Paradise. Bagaimana? Surgamu di mana? Surgamu? Itu bukan surga. Hah? Jadi Itu bukan surga, itu adanya di dunia. Jadi naga yang berperang itu di mana coba? Maksudnya naga berperang Nah, di mana itu? itu kisah alegori, bukan seperti Kamu mengadakan alegori. itu cerita pada waktu kejatuhan iblis. Mana naga Iblis itu? diusir dari sorga. Hah? Itu kisah iblis diusir dari sorga. Diusir dari sorga mana itu? Udah tercipta sorganya? Bagaimana? Sudah tercipta sorganya? Maksudnya bagaimana? Sorga itu sudah ada duluan. Maksudnya bagaimana? Nah, sorga yang di mana itu? Sorga tercipta bagaimana? Aneh ini. Berarti sorganya sudah tercipta, ada naga.
perang. Maksudnya bagaimana? Surga itu belum diciptakan. Surga Mana belum ayatnya? diciptakan, Mana Bro. ayatnya? Kalau surga belum diciptakan, jadi Yesus udah berada di surga. Aku bilang surga mana sekarang? Pertanyaannya Ya surga abang jelas ini saja, mengatakan surga bahwa sudah surga lama berperang di ada. surga yang mana? Surga, Iya, aku bilang tadi surga belum diciptakan. Surga yang mana? surga sekarang belum Yesus diciptakan. Surga belum diciptakan mana? Kamu bilang surga sudah diciptakan atau belum? Saya tidak bilang surga diciptakan, tidak. Surga sudah diciptakan atau belum? Dengar. Tadi Bilun. saya bilang jangan Bilun. disamakan dengan Islam. Di dalam Islam Firdaus itu surga, tapi sebenarnya itu Firdaus itu kebun, bukan surga. Kebun, paradiso Eden itu menunjuk kepada taman Eden. Kata taman. Alat sekolah minggu. Fardais. Sekarang surga itu sudah diciptakan atau Firdaus belum? itu bahasanya Fardais atau paradiso. Surga itu sudah diciptakan atau belum, Bilun, anakku sayang? Di mana? Di mana ada saya katakan surga diciptakan? Aku tanya, Itu kisah perang naga itu kisah kejatuhan iblis. Surga itu sudah diciptakan atau belum, Bilun? Kisah kejatuhan iblis diusir dari surga. Saya bicara Jangan sedikit, begitu. saya bicara sedikit. Pertanyaannya yang Iya, surga itu sudah diciptakan atau belum? ya surga jelas aja sudah lebih dulu ada, tidak diciptakan itu. Surga 72 bidadari. Surga 72 bidadari. Sabar, coba itu. diam dulu saya bicara Surga sedikit. 72. Jadi begini, Pak Bilun mengatakan bahwa iblis dibuang dari surga. Ya. Sedangkan kejadian jatuhnya Adam dan Hawa di Taman Eden itu kan di bumi. Di bumi. Iya. Ya, iblis dibuang ke bumi kemudian dia menyesatkan manusia, seperti itu. Terus awal mula iblis ini kenapa sampai dia jadi iblis menurut Alkitab? Ya karena dia karena dia tentunya berdosa dan dia Iya, maksudnya dosa dia kepada Tuhan itu apa saja sehingga dia dinamakan iblis dan dia turun kalau kepada Adam dan berbicara Hawa. bagaimana dosanya itu kan hanya berdasarkan penafsirannya karena dia meninggikan diri. Itu ada ayatnya begitu. Ya maksudnya pokok permasalahannya apa? Contoh macam di Islam. Intinya Di apa? Islam kan, Untuk apa? Itu bukan inti ajaran juga. di Islam ini kan sehingga iblis dikutuk karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah, versi Kristen Nah itu anehnya. Kenapa dia harus menyembah sujud kepada Adam? Adam itu Tuhan ya. Begini, sujud bukan berarti Nah ini kan menyembah. sama saja. Oh, berarti lari dengan berdiri itu sama ya menurut Anda? Dia ini yang saya katakan logika. Sujud untuk apa dia sujud? Sujud untuk apa? Logika. Jadi begini, ya. Allah Kalau sujud, orang Yahudi juga mereka tidak sujud kepada semua manusia, raja juga tidak. Untuk menghormati bahwa Adam adalah salah satu ciptaan yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Kenapa dikatakan paling sempurna? Kalau di Kristen ada penjelasannya dia sebagai anak Allah. Kalau di penjelasan kalau di Kristen dia itu ada penjelasan itu manusia lebih tinggi dari malaikat karena dia sebagai anak Allah. Tapi kalau di Islam sebagai apa? Manusia lebih tinggi dari malaikat. Nah, karena Tuhan apa lebih tinggi juga dasarnya? dari malaikat. Kenapa dia lebih tinggi daripada malaikat? Kenapa dia lebih tinggi dari malaikat? Ini ada pertanyaan coba balik ini. Silakan dijawab dulu. Oh, Om Bilun. Kalau di kami jelas kami ada penjelasannya. Setiap kalau kami setiap satu kata Ini ditanya. orang dari tadi ditanya nggak mau jawab, nyerocos pengen nanya. Ditanya nggak mau Saya jawab. jawab dulu, ditanya nggak mau Enggak, jawab. setiap satu kata. Saya belum dijawab dari tadi bagaimana? Jawab dulu saya. Sudah saya jawab. Nah, silakan. Ya, ketika Allah menciptakan Adam, makam Nabi Adam. Ya, begitu. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah suruh ya semua makhluk diciptakan di mana? Di surga atau di dunia? Saya tanya dulu, di surga atau di dunia diciptakan? Yang jelas di surga. Nah, terus dunianya untuk apa diciptakan? Dunia kan sudah diciptakan. Adam diciptakan di surga. Untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Khalifah di bumi. Ya. Khalifah di bumi kok tinggalnya di surga? Justru itu ketika Adam dan Hawa justru dalam itu. dosa, maka mereka ditempatkan di bumi. Untung saja saya tidak punya banyak pesorak yang ketawain kamu nanti. Kalau di sini kita sama banyak, ketawain loh. Aku malah ngetawain kau. Sabar. Sekarang saya tanya, sumber iblis menurut Anda itu dari mana? Dia memberontak ke siapa? Ayo, jelaskan. Bagaimana? Sumber iblis dari kitab Anda itu dari mana munculnya? Apakah dia diciptakan atau Ya tentunya dia memberontak kepada Tuhan. Dia itu malaikat.
Dia bukan kalau dalam Islam saya tahu. Yang lain jangan dulu potong. Saya dalam Islam. Bang Rama, sebentar Bang Rama, karena dia menggunakan narasi silakan. Silakan. Nanti netizen akan bingung kalau ini kita tidak jawab. Kita selalu bertanya dan dia bertanya bahwa malaikat itu lebih di tempat dia karena di kitab dia manusia itu disebut anak Allah, makanya lebih tinggi daripada malaikat. Dia kan tanya kepada Islam nih, ya kepada Islam. Kalau dalam Islam mana ada ayatnya enggak kalau manusia itu lebih tinggi dari malaikat? Nah, pertanyaan ini jangan dibiarkan. Ya, alasannya apa? Menjadi bola liar. Oke, di dalam Bang, surat Al-Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya itu, Al-Anbiya ayat 7 Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 tuh dibuka tuh. Ada yang bisa saya screen enggak? Kalau di Kristen penjelasannya jelas, lengkap. Tidak ada, tidak lengkap, Bang. Al-Bayyinah. Ya, kalau kalian lengkap juga kitabnya tidak usah pakai hadits. Quran aja begitu. Ini Quran Al-Bayyinah ayat 7. Gimana sih? Al-Bayyinah ayat 7 tuh dibuka tuh. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Artinya manusia yang menyembah kepada Allah, mencegah kemungkaran, dia menahan nafsunya, dia menahan angkara murka, itu lebih mulia dari malaikat. Penjelasan logikanya gimana? Malaikat itu seperti robot yang tidak diberi nafsu. Jadi dia memang berbuat baik itu adalah wajar. Tapi kalau malaikat bisa melebihi manusia, bisa sikapnya melebihi malaikat, karena apa? Dia bisa menahan nafsu dengan segala godaannya. Itu penafsiran kamu. Ayat 7. Jadi kamu bisa memainkan isi kitab suci. Anak Allah. Coba kamu buktikan kalau kamu anak Allah. Coba kamu buktikan anak Allah. Ya kita berdasarkan kitab suci aja. Kalau kamu kan tadi kitab suci kamu itu kan kamu yang tambahin dengan penafsiran kamu. Itu penafsiran kamu, bukan kata coba buktikan. Sekarang saya tanya tafsir kamu kan itu. Jadi itu katanya kamu, bukan katanya Tuhan. Adam gimana besarnya? Sekarang katanya kamu itu Farhan, bukan katanya Tuhan. Alberto belajar bicara dulu baru masuk dialog ya. Pelan-pelan. Alberto belajar bicara dulu baru masuk dialog. Ya. Belajar bicara dulu baru masuk dialog ya. Kamu memasukkan pemikiran kamu ke dalam ayat kitab suci. Kamu nggak malu ya? Kamu ngomong gitu nggak malu ya? Kalau kamu jelasin itu tadi. Ya saya ketangkap satu kali. Memang. Terus apa yang melanggar? Apa yang melanggar dari Al-Bayyinah ayat 7 itu? Coba terangkan. Yang mana? Apa yang saya terangkan mana? Yang salah. Nah itu yang kamu terangkan itu kan penjelasan kamu, bukan penjelasan kitab suci. Kamu aja yang mengisi pikiran kamu. Al-Bayyinah ayat 7 itu yang beriman itu sebaik-baiknya. Coba dibacakan baik-baik ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan menegakkan kebajikan mereka adalah sebaik-baik makhluk. Makhluk mana? Malaikat. Emang malaikat bukan makhluk? Itu orang-orang beriman itu. Makanya orang itu jangan cuma kamu yang cuma bisa argumentasi dimintain bukti aja. Tapi ayat begini agak melayang, Pak. Agak melayang. Yang melayang itu kamu. Ya, tinggal ditambah-tambahin aja. Ya, sekarang saya tanya kepada Pak Bilun, di mana sumber iblis dari Alkitab Anda? Iblis itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Iya, dia jatuh dalam dosa karena apa? Ya tadi kan sudah saya katakan, dia kan mau apa yang Anda katakan tadi, meninggikan diri terhadap Tuhan dan dia juga ya tentunya itu sesuai Alkitab atau penafsiran Pak Biro. Dalam Alkitab itu ada ayatnya. Gua udah nampilin ayat dia. Maaf, itu juga dari orang Yahudi ada penafsirannya memang. Kamu nafsirin kan? Kamu nafsir boleh. Gua nafsir boleh. Oleh sebab. Dan itu tentunya ada literaturnya sama mereka. Tadi gua enggak ada. Tapi ini kalau dikumpul semua lebih banyak daripada 66 kitab. Saya ada literatur enggak? Saya sebentar, ada literatur enggak, Bilun? Cuma kita kanonisasinya 66 aja. Kenapa? Katakan argumentasinya otak orang ini. Kenapa saya kita ada literatur enggak? Saya ada literatur enggak aja. Bang Farhan sama Bilun aja. Saya ada literatur enggak tadi? Ada. Saya ada penjelasan secara logika enggak? Tapi itu terlalu pendek itu. Kalau di Alkitab kan itu mesti ada pendukungnya. Ya udah. Bawa ayat kamu. Jangan menafsirkan juga. Ini sudah membuktikan ada literaturnya. Sudah. Kalau memang kamu rasa sudah begitu ya sudah. Tidak usah diperpanjang lah. Makanya. Ya kan saja kamu kan.
Saya bawa literatur. Saya jelaskan secara logika. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk Begini, kalau tadi saya bantah kamu, itu kan biasa dalam debat itu. Mana bisa kalau kamu tidak mau dibantah? Dibantah, Pak. Kebenaran jangan dibantah. Kebenaran. Saya membawa Al-Bayyinah ayat 7. Di situ dikatakan orang yang beriman. Iya biasa. Kita juga belajar. Jadi kalau perkataan Anda itu ternyata benar, ya oke saja, tidak ada masalah. Berarti kamu asumtif. Yang saya tanya, yang saya karena kan tanyakan ini kepada penjelasannya terlalu panjang. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Bilun juga tidak ada penjelasan. Manusia itu semua berdosa. Mana Bilun? Semua manusia itu ada dosa. Dan kamu mana Bilun? Bilun, datamu mana Bilun? Jangan buat malu teman-teman. Ya, yang mana? Data yang mana? Buka datamu Bilun. Yang mana apa? Kejatuhan iblis atau di mana kuburannya? Bagaimana? Yang itu di mana kuburannya? Aduh. Ya. Jangan dulu lari ke tempat Jangan lari-lari. Masalah surganya yang yang saya mau bertanyakan ini begini. Nabi Muhammad. Aku melanjutkan pertanyaan Bang Rama. Emaknya Tuhanmu tuh di mana kuburannya? Kalau Nabi ada sekarang wujud kuburannya. Ayo, Yusuf tukang kayu itu di mana kuburannya? Itu semua manusia dia akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Jadi tubuh yang sekarang itu tidak ada guna sebenarnya, tidak ada gunanya sebenarnya. Sudah akan kembali kepada debu. Ya, semua begitu. Itu kuburannya di mana, Bilun? Coba bagaimana? Saya mau tanya tentang malaikat dulu. Kalau Yesus jelas-jelas tidak ada kuburannya. Aku mau tanya sama Kadrun. Di mana kuburannya, Bilun? Sudah ke tanah, debu kembali kepada debu. Alberto belajar bicara dulu. Yang tidak tahu. Bicara saja gagap mau ngomong. Mau cari kuburan untuk apa disembah-sembah kuburan? Kalau dalam Islam mereka itu berbicara kepada orang mati. Di mana? Itu kan sebenarnya syirik kalau dalam Alkitab. Itu tidak boleh berbicara pada orang mati. Apa itu orang mati malah. Kalau Islam beribadah dia tasayud, berbicara salam wahai Muhammad seperti itu. Apa itu tasayud? Bicara tasayud, Bilun. Saya Muslim mau tanya. Kalau kalian mengucapkan salam pada Muhammad itu bagaimana? Apa itu tasayud? Tasayud apa itu tasayud? Tahiyat itu bagaimana? Coba silakan. Nah, jelaskan, saya bukan Islam, jelaskan. Bilun, kamu ngomong aja, kalau nggak mau ngomong gak usah ngomong, kalau nggak pandai. Kalau tahiyat bagaimana? Coba silakan dijelaskan. Apa itu tahiyat? Ayo. Orang Islam itu perlu kuburan nabi-nabinya karena apa? Karena mereka apa itu tahiyat, berbicara kepada orang mati. Bilun. Tadi tasayud, apa itu tasayud? Coba silakan dijelaskan. Saya bukan Islam, jadi saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Kamu ditanya, saya akan jawab. Saya akan jawab. Kamu kasih literatur dulu dari mana orang Islam ketika sembahyang ngomong sama orang mati. Silakan. Ya. Jadi kalian kalau sembahyang tidak mengucapkan salam kepada Nabi. Kamu tahu salam dan salawat itu salam kepada Nabi Muhammad, bahkan kepada Nabi Ibrahim. Kan itu sudah mati kan? Itu orang sudah mati. Kalau kamu seperti itu, bahkan kamu menyembah orang mati. Orang mati. Yesus masih hidup sampai hari ini. Di mana buktinya coba? Saya mau lihat Yusuf. Di dalam Islam juga Yesus itu tidak mati. Coba di mana? Jadi dia masih hidup. Entahkah dia disalib atau tidak, dia masih hidup. Tapi dia pernah mati gak? Kalau bagi kami dia mati dan dia hidup kembali. Namanya lupa Yesus di mana? Bilun. Logika kamu cetek banget, bro. Makanya saya tidak mau tanpa muka karena orang Islam ya begini marah-marah kan kalau nggak bisa jawab marah-marah. Siapa nggak bisa jawab? Kamu aja sekarang saya tanya nih, kamu ngasih narasi argumentasi tentang ulama yang mengatakan ehad itu adalah unification aja nggak berani? Ya itu kan terjemahan begitu. Aja. Tauhid itu dijelaskan seperti itu oleh orang Muslim. Memang bukan ulama mungkin ya, tapi dijelaskan seperti itu oleh orang Muslim. Mana literaturnya coba?
Ya, itu kan kalau dalam Islam juga Enggak, banyak literaturnya mana coba? banyak yang saling membantah. Literaturnya mana coba? Dalam Islam itu Literaturnya mana? 73 aliran, cuma satu yang benar. Bilun, berapa denom kamu Bilun? Kalau kita punya kredo gereja yang mengatakan bahwa gereja itu adalah suci dan katolik, suci dan universal, kudus dan am. Suci mana? Gereja Am. Jadi dia sepatunya aja masuk. Oh iya, silakan Mau aja, suci gimana terserah. gereja? Terserah kamu. Jadi itu terserah kamu. Kalau di gereja itu ada ikrar kredo yang mengatakan bahwa gereja itu universal, kudus dan am, universal. Kalau berhalusinasi kamu. Makan Itu doktrin gereja Katolikos artinya universal, tidak membawahi satu golongan. Ada jadi di dalam gereja, Bilun dipanggil mama, mau keras-kerasan, mau maki-makian, mau hujat-hujatan, ayo udah. Pak Bilun. Hujat-hujatan jangan gitu dong. Pak Bilun. Saya mau tanya ini, dari tadi belum dijawab. Saya juga tidak menghujat ya, saya kan cuma menanyakan. Cuma kurang mengena sama kalian. Ya. Bagaimana ini kan kita menguji kebenaran. Kamu Bilun berisik aja. Kamu bilang kurang mengena. Jadi mau apa Bilun? Ayo silakan. Rama apa mau tanya? Bilun? Kamu tanya, kami jawab. Kamu kurang mengena juga. Mau apa Bilun? Adikku sayang, yang cantik. Minta disunat. Maksudnya saya bertanya dulu ke Pak Bilun supaya kita teratur. Tidak Bang Rama gantian Assalamualaikum biar yang lain warahmatullahi. Yang lain aja. Silakan yang lain aja masuk. Pak Rama. Bukan. Bilun ini Bikin timer aja, bikin Rama belum puas ya, Bilun. Tadi katanya bilang Alkitab itu lebih lengkap daripada Al-Qur'an. Itu jadi kunanya makam Nabi Muhammad itu di mana sekarang, Farhan? Coba jawab. Makam bapaknya Yesus di mana sekarang? Betul. Kamu belajar bicara dulu, baru kamu masuk dialog. Bicara saja gagap, masuk dialog. Di mana makamnya bapaknya Yesus sekarang? Kembali kepada debu, Pak. Satu-satu. Debu apanya debu? Kalau kami tidak menyembah orang yang sudah mati. Jadi makam itu ya jadi tanah. Makamnya di mana? Untuk apa kita ada di Israel? Itu Israel di mana? Mana dia? Yusuf tukang kayu itu dibuat grup di mana? Dia itu cuma manusia biasa, tidak perlu kita mengutamakan gimana macam. Yang perlu kita utamakan adalah Yesus di situ. Yang membawa keselamatan adalah Yesus. Shalom. Shalom. Iya, Samuel Sihan di sini. Ya. Mau nanya boleh sama Muslim? Boleh. Kita buka mulu satu jawaban. Kita buka dulu masalah peperangan mulu. Ntar dulu bikin topik. Silakan monggo bro. Ya, kita topik. Ada Bro Herdi ya? Iya, bukan bro, saya raja segala raja bro. Raja segala raja. Malikil nih sama teman-teman Muslim nih. Makamnya bapaknya Nabi Isa di mana? Si Herdi raja segala raja. Rajanya raja tukang tipu. Herdi raja dosa, udah diganti gambar akunnya. Raja kembang kempis. Ya, coba teratur Kak. Malikil Kita setiap malam dibully dengan penonton di bawah, malu. Iya. Mana Ucupnya, Ucup? Nggak perlu malu. Penonton udah tertib. Oke, kalau begitu saya boleh bertanya. Oke, izin saya boleh bertanya kepada semua orang Kristen di sini. Siapakah nama Tuhannya orang Kristen? Tadi aku mau tanya dulu loh, aku duluan loh. Gimana, Bang? Berani jawab siapa nama Tuhannya orang Kristen? Namanya Yesus. Tapi tadi kan saya mau nanya duluan. Pak Samuel dulu. Iya. Dia sudah nanya dari tadi. Iya, tadi kan teman Muslim nanya di mana makam bapaknya Yesus. Nah, Yesus itu kan bapaknya kan adalah kan Elohim. Nah, aku tanya makam Nabi Muhammad itu di mana? Tanya nih. Coba satu. Oke, Bang Samuel.
Oke, tahan ya, tahan. Tadi ada pertanyaan dari Bang Samuel. Dengar ya teman-teman baik-baik. Jadi gini, tadi kan teman saya pertanyaan ini karena terpicu oleh pertanyaan Muslim yang berkata, di manakah makam bapaknya Yesus? Artinya bapaknya Yesus manusia dan mati, makanya nanya makam bapaknya Yesus. Nah, sedangkan buat kita bapaknya Yesus adalah Elohim itu sendiri yang di sorga. Ya, oke. Nah, oleh sebab itu dari pertanyaan itu udah saya jawab ya. Karena di sorga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya laku berkenan. Itu bapaknya yang ngomong. Nah, saya pakai konteks general sebagai Kristen general umum ya, bukan sebagai denominasi saya. Nah, terus dari situ saya terpicu bertanya kepada Muslim. Kok Muslim nanyanya seperti itu? Apakah Yesus berbeda dengan Isa? Maka saya tanya. Nah, siapakah bapaknya Isa dan di mana pula makamnya? Itu pertanyaan saya. Silakan teman-teman Muslim. Kalau bisa jawab pakai ayat. Monggo. Oke, saya pengen jawab ini. Ini sama si Ahan ini kan berarti nggak baca Al-Quran. Nabi Isa dalam Al-Quran itu selalu ditegaskan Isa ibnu Maryam, ya. Tidak pernah Al-Quran membicarakan soal bapak. Jadi kalau sama si anaknya siapa bapaknya Isa, ya udah pikirannya udah nggak ngaco kemana-mana. Gitu aja jawaban saya. Boleh saya counter? Ya, artinya pertanyaan itu sebenarnya tidak berlaku buat Islam. Oke, kalau pertanyaan itu tidak berlaku, kenapa kalian nanya di mana kuburannya bapaknya Yesus? Saya bisa karena di Alkitab, karena di Alkitab itu ada catatan bahwa nama Yusuf itu dilegitimate sebagai bapaknya Yesus gitu. Iya, tapi kan kalau di Al-Quran tidak ada nama yang dilegitimate sebagai bapaknya Nabi Isa, tidak ada. Iya, tapi Kristen dan Muslim pun tahu bahwa Yesus bukan dilahirkan atas hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Kita tidak bicara masalah biologis dan tidak biologis. Ini bicara sekarang kan Yesus tadi pertanyaannya di manakah kubur bapaknya Yesus? Kita tidak bicara biologis dan tidak biologis. Kita sekarang temanmu juga tidak bicara biologis atau tidak biologis. Soal biologis dan tidak biologis. Sekarang ketika saya tanya dari pertanyaan Muslim, Anda tidak bisa menjawab kan? Woi, satu-satu. Ada nama. Anda tidak bisa menjawab kan? Sebagai bapaknya ada nama. Lalu kenapa teman Muslimmu nanya? Lalu kenapa teman Muslimmu nanya? Di Al-Quran tidak ada nama bapaknya Nabi Isa, tapi di Alkitab ada nama bapaknya Yesus. Ya, bapak angkatnya Yesus. Kita tidak bicara biologis dan tidak biologis. Kita tidak bicara biologis. Lalu kenapa temanmu bertanya? Kita tidak bicara biologis dan biologis. Boleh dong saya ada ngomong. nama yang legitimate. Ada nama. Boleh dong saya ngomong. Boleh dong saya ngomong. Boleh dong saya ngomong. Saya counter ya. Tunggulah dulu. Ya, saya counter ya. Tadi temanmu. Oke, temanmu bertanya. Iya. Dengar ya. Iya. Temanmu bertanya, di manakah makam bapaknya Isa? Artinya bapak biologis ya. Kematian itu biologis loh. Tidak ada ketegasan bicara soal bapak biologis. Makanya kalau bikin premis yang benar. Ini makanya kalau bikin premis yang benar. Ya. Makanya kalau bikin premis yang benar, jangan asal-asalan. Premisnya udah benar, Samuel. Kamu tidak jelas. Makanya jawabannya di situ. Pertanyaan di situ dikaitkan bahkan dalam kitab Anda bahwa Yesus itu diurut-urutkan itu punya bapak yang namanya Yusuf. Tidak ada kaitannya dengan sebentar biologis. Ya. Sebentar, saya tanya sekarang sama Muslim. Siapakah bapaknya Isa? Jawab siapakah bapaknya Isa? Bukan konteks biologis. Tidak ada karena enggak, sekarang bukan konteks biologis. Entar dong, jangan Anda ketakutan dong, jangan gemeteran dong. Kamu yang ketakutan sama santai dong. Santai, jangan kerubutan dong. Masa pertanyaanmu jadi santai dong. Kan Anda saya tanya berdasarkan Al-Qur'an. Samuel, tadi pertanyaan dari Ivan Villa Muslim. Satu-satu. Tidak ada narasi ayah biologis. Tidak ada seperti itu ayah. Arti ayah di sini adalah apa yang ada di dalam kitab kamu ketika Yesus mempunyai silsilah atau nasab keturunan yang diambil dari Yusuf. Artinya secara logika diambil keturunan dari Yusuf. Ya, walaupun Islam dan Kristen mengakui tidak ada namanya hubungan biologis, tapi ada jelas di sana ada urut-urutan nasab di dalam kitab kamu. Yesus itu diambil dari Yusuf. Sekarang di mana salahnya dan di mana kuburan Yusuf? Oke, saya bertanya di manakah kubur bapaknya Isa? Atau begini, siapa bapaknya Isa? Seorang anak yang dilahirkan. Yesus itu kan Isa itu dilahirkan. Siapakah bapaknya Isa dan di mana pula kuburnya? Silakan jawab. Oke, saya jawab. Di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah disebut Isa putra siapa. Pasti Isa ibnu Maryam.
Pasti Isa ibnu Maryam. Tunjukkan saya kalau pertanyaan kamu ada Isa di dalam Al-Quran selain Isa ibnu Maryam. Silakan. Biar saya tampar logika kamu. Silakan tunjukkan. Pertanyaan saya, siapakah bapaknya Isa? Itu pertanyaan saya. Bukan Isa ibnu Maryam, bukan. Pertanyaan saya, siapakah bapaknya Isa? Coba jawab. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada penunjukan siapapun bapaknya Isa kecuali Isa ibnu Maryam. Ini berbeda dengan kitab kamu yang mengatakan Isa diambil dari silsilah keturunan dari Yusuf. Itu ada di kitab kamu. Bang Farhan, saya bisa bicara dasar Alkitab apa, Bang Farhan? Sebentar teman-teman. Moderator Herdi. Gimana? Kok moderator Herdi? Sebentar, moderator siapapun, moderator siapa? Oke, saya moderator. Enggak. Oke, saya ngomong ya. Saya izin bicara sedikit. Sebentar. Ini terakhir saya ngomong. Jadi perdebatan sudah selesai dan Muslim tidak pernah bisa menjawab siapa bapaknya Isa. Oke, selesai. Thank you. Bukan selesai. Justru logikanya adalah pertanyaan Samuel itu mematahkan logika dan isi kepalanya dia sendiri. Ketika dia bertanya kepada Muslim bahwa bapaknya Isa siapa, jelas di dalam Al-Quran tidak ada nama selain ketika dirangkaikan ke dalam Nabi Isa adalah Isa ibnu Maryam. Berbeda dalam kitab dia ketika dia di mana dikatakan selalu Isa bisa Yesus itu diambil dari keturunan Yusuf. Jelas secara justifikasi di situ Yusuflah sebagai bapak dari Yesus. Bang Farhan, Bang Farhan, saya izin sedikit. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi begini, dijelaskan di dalam Matius 1 ayat 16. Ya, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini Maria punya suami, maka pantaslah kami bertanya, bapaknya Yesus itu yang disebut Yusuf itu kemana, di mana makamnya? Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, memang karena Maria di Al-Quran tidak punya suami. Tetapi di kitab Anda menjelaskan bahwa Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Ayo. Maka pantaslah kami bertanya. Sudah. Pertanyaan itu tidak berlaku untuk di Al-Quran atau di Islam, ya. Mengenai siapa bapaknya itu tidak berlaku. Kalau lagi Entar, Cuk. Okay. Itu yang bilang itu logikanya patah itu. Ya. Udah Pak, ambil topik lain aja, ambil topik berbeda. Ya, jadi jangan marah kalau ketika kita orang Islam bertanya bahwa bapaknya Yesus kemana, karena suaminya Maria yang jelas itu bapaknya Yesus, sekalipun bukan bapak biologis. Oke, udah ya. Moderator nggak boleh jawab. Moderator nggak boleh jawab. Katanya saya nggak boleh jadi moderator. Dulu saya jadi moderator kok komplain. Gimana? Dulu aku jadi moderator kok komplain. Saya bukan Herdi moderator, saya moderator di sini, Bang. Oh. Nah itu. Tadi kata si Herdi mau jadi moderator. Akademisi banget. Mana Samuelnya out ya? Iya, pertanyaan Bang Samuel ditanya malah dia pula nanya ke kita. Aneh itu orang. Ya, patah logikanya. Oke, gua kan di mute. Oke, dengerin ya. Gua kan di mute. Yang maksud kamu siapa? Oke, sebentar. Saya mau ngomong ya. Terakhir tadi gua bilang tadi. Kok Farhan ngamuk-ngamuk sih, Farhan? Santai aja dong, Farhan. Siapa yang ngomong? Saya diem nggak ngamuk sih. Farhan jangan ngamuk-ngamuk dong. Oke, bentar ya. Gua ngomong dulu ya. Ya, ngamuk-ngamuk siapa, Samuel? Enggak. Moderator gimana nih moderator? Farhan ngomong terus. Oke. Bentar. Silakan. Dulu, Farhan gantian, Bro. Oke, lanjut. Silakan. Farhan nafsuan amat. Bentar ya. Jadi begini, temanmu tadi Muslim bertanya, ya, di mana makam bapaknya Yesus? Dia tidak menjelaskan premisnya secara detail. Maka saya bisa dong menjawab sesuai dengan premis kawanmu itu. Kan dia tidak bilang, kami tidak tahu, bla bla bla. Siapa bilang tidak tahu? Isa disebutkan di situ dilahirkan dari Roh Kudus. Di dalam Al-Qur'anmu tidak ada bapaknya, dan menurut Kristen pun seperti itu. Jadi jangan pura-pura tidak tahu. Nah, ketika saya bertanya balik, saya balikkan premis kamu nggak bisa jawab berdasarkan konteks biologis. Itu sudah pasti. Itu aja, Bro. Selesai udah. Lanjut. Mantap. Ya. Nah, makanya saya jawab ya, Samuel. Justru apa yang kamu argumentasikan tadi narasinya salah. Karena apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim jelas ya berbicara secara jujur bahwa di situ kenapa Isa selalu dikaitkan dengan Isa boleh Maryam. menjawab. Bro Farhan ngaku tadi moderator, ngapain Bro Farhan jawab? Loh, siapa yang ngaku moderator? Ya, moderatornya katanya. Udah tahan. Kenapa saya nggak boleh jawab?
Tadi Bro Paran kan bilang Bro Paran moderator. Yang moderator Bang Alif. Oke, silakan. Nggak bisa bedain suara saya sama Bang Alif apa ya? Astagfirullahaladzim. Makanya dari tadi saya nggak ikutan jawab, saya cuma bantu menegaskan aja setelah dijelaskan. Nah, itu udah bilang. Itu moderatornya Bang Alangit ya, salah Anda. Iya, gini, buat topik aja itu, buat topik aja. Sebentar, jadi saya mau menjawab logikanya si Samuel. Kenapa Iya, Al-Quran maksudnya justru berbicara? Aduh, Masya Allah. Sebentar, logika kamu nggak perlu dijelaskan. Dan orang yang membuat premis tadi bukan kamu. Suruh orang itu bicara sama saya, bukan Farhan. Loh, kenapa Kok jadi saya? Farhan yang jawab? Kenapa saya yang jawab? Saya sesama Muslim kok. Kenapa saya? Saya yang buat premis tadi. Oke, kamu yang buat premis. Sekarang kamu tahu nggak Yesus itu lahir tanpa bapak? Tahu nggak? Saya tahu Yesus lahir tanpa bapak, tetapi Lalu dia kenapa tanya sendiri. kubur bapaknya Yesus? Justru Maria punya suami. Kalau memang Maria punya makanya suami, kamu jelasin dong. bukan bapaknya Yesus. Makanya ketika bikin premis kamu jelasin dong. Sebelumnya. Ya. Maka premismu salah. Kalau premismu salah, saya bisa jawab salah. Betul nggak? Bukan premis Oke, kami, ya. memang kita pandai menjelaskan sudah, bahwa Yesus mempunyai. Pokoknya sudah kelar, Bro. Lanjut silakan. Udah Oke, kelar. oke. Lanjut. Cukup Bang Rahmana cukup, Bang Samuel cukup. Karena gini, ini lucu juga sebenarnya Bang Samuel. Ketika tadi Bang Rahmana itu diskusi bukan juga dengan Bang Samuel, artinya sudah ada narasi yang dibangun. Nah, ketika Anda bertanya dengan cara pemikiran baru, otomatis yang lain pun berhak juga untuk menjawab kayak tadi Bang Farhan. Lalu Anda memaksa untuk tadi yang menjelaskan. Akhirnya tidak seimbang juga, maksudnya tidak sinkron juga. Tapi oke lah, kita close aja lebih baik ya. Intinya sudah dijelaskan juga dari versi Islamnya gitu, sudah dijelaskan tegas bahwa tidak ada narasi bahwa Nabi Isa itu bapaknya siapa dan lain sebagainya. Tadi sudah dipertegas. Oke, clear ya. Gimana kawan-kawan? Buka topik atau memang mau dilanjut, Bang Farhan? Buka topik. Begini, saya bicara sedikit, Bang. Saya bicara sedikit. Ya. Nanti di topik aja, Bro. Nanti di topik. Saya bicara sedikit. Jadi begini, kenapa tadi mereka bertanya? Karena di ayat ya, di Injil Matius 1 ayat 16 di situ menuliskan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara bertanya, apapun bentuknya, sekalipun Yusuf itu bukan bapak biologinya Yesus, mereka bertanya di mana kuburan dia. Yang jelas orang-orang yang memang lebih daripada mengikuti Yesus, mereka yang merawat Yesus, mereka yang melahirkan Yesus, itu loh. Oke, baik, sudah ditangkap ya. Artinya pertanyaan Bang Rama sesuai dengan narasi di Bible gitu. Dan tidak berlaku pertanyaan itu dibalik karena apa? Bukan sedang menjelaskan Al-Qur'an gitu. Makanya Bang Sam, sorry, pertanyaan itu tidak berlaku gitu. Jelas, dan itu tadi narasi yang sudah dibangun ketika sedang diskusi. Oke. Ya kan? Begitu Bang Rama? Sebentar ya. Jadi begini, sabar. Sebentar. Begini ya, tadi saya menanggapi orang yang membuat premis. Kenapa kalian balikan? Saya harus berhadapan dengan orang yang membangun narasi. Yang saya tujukan di sini orang yang membangun premis. Jadi kalian jangan main-main silat sama saya. Nah, pertanyaan saya tadi yang pertama saya tanyakan di mana Ibunda Maria? Iya, Lalu yang saya tanggapi premis teman Anda saya. bapaknya Yesus, bukan soal itu. Iya, jadi memang Anda tidak bisa lari dari topik ini kalau Anda bertanya kepada Islam. Kan saya ambil premisnya siapa bapaknya Yesus, di mana kubur bapaknya Yesus. Kan yang saya ambil premis kamu kan itu, bukan soal jadi Maria. begini, Anda kan bertanya balik, di mana bapaknya Isa? Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan. Maria punya suami, tetapi di dalam kitab Anda menjelaskan Maria punya suami. Yang jelas sekalipun itu bukan bapak biologisnya Yesus, yang jelas Yesus punya bapak angkat, suaminya Maria. Anda di Alkitab dijelaskan Yesus anak Allah. Bapak Yesus berkata berkali-kali, Bapakku yang di sorga. Ya, jadi kenapa kalian tidak pakai narasi itu? Kita paham. Nah, sekarang begini. Kita paham. Tetapi sebagai manusia yang menjaga Yesus, membesarkan Yesus, siapa? Yusuf. Saya nggak mau lari narasi. Memangnya ketika Yesus kencing, Bapak yang di surga saya tidak membangun narasi. Saya tidak membangun narasi ke sana. Anda jangan lari. Yesus lapar masa kecil. Anda kalau sudah kena skakmat jangan lari. Sekarang begini. Sekarang kalau Anda lari, lari dari narasi awal Anda. Diam. Saya katakan sekarang ya. Bahwa Maria punya suami. Sudah, saya tahu gaya kamu. Enggak, sebentar begini. Kok Al-Quran bisa-bisanya bilang Isa ibnu Maryam, sedangkan di dalam sudah Ibranian itu tidak boleh diambil dari garis ibu. Tidak boleh diambil dari garis ibu. Harus Isa. Kenapa kami mempertanyakan Oh tidak boleh di dalam Ibranian diambil dari garis ibu, nggak bisa. Enggak, di dalam Ibrani tidak ada diambil dari garis ibu.
Berarti Al-Quranmu tidak tahu tradisi-tradisi orang Yahudi dan Tidak ditarik perlu dari garis berbicara paralelnya. tradisi, sudah mutlak. Kan Kitab Anda kamu mau menuliskan lari, Maria kan punya kamu suami, kan oleh kamu sebab itu dipertanyakan. kamu melebarkan Sudah narasi. blunder, Anda blunder. Enggak, Anda yang blunder. Anda kan melebarkan narasi. Sekarang saya lebarkan narasinya. Dia di dalam Tidak usah Keibranian mutar-mutar, tidak jangan ada. bernarasi. Di dalam Keibranian tidak ada. Tidak usah Tidak ada bernarasi Anda. Tidak usah. seorang anak diambil dari garis keturunan ibu, tidak ada. Oke, saya yang jawab Samuel. Kamu sama Ya. saya deh. Ya, kamu sama Enggak perlu. Saya urusan sama dia aja. Kenapa kamu nggak mau sama saya? Biar saya Enggak perlu, saya kan hatua sama dia. Sudah skakmat dia, Bang. Sudah skakmat. Enggak. Saya kan narasi sama dia. Kok jadi urusan Farhan? Gitu. Jadi udah kelar ya. Kalau kamu nggak mau sama saya ya udah. Kemanakan? Enggak, teman kamu jangan lari, itu aja. Tidak usah mutar-mutar. Kalau mau kamu kan lari. Kenapa saya katakan? Udah teman-teman Herdi cukup. Udah lari. Ketika Yesus muntah, kencing. Udah lari. Apa yang di surga membesarkan? Kok narasinya kemuntah, membesarkan? Udah justru udah. itu yang membesarkan blunder Yesus dia. ialah Yusuf dan Maria. Paham nggak? Lanjut. Oke, cukup kan? Sorry Bang Rama, cukup kan? Karena Bang Samuel juga tidak mau dapat jawaban dari saudara kita yang lain atau dari saya atau dari Bang Farhan. Artinya udah cukupkan aja gitu. Cukupkan. Karena di sini bukan topik hatuha gitu kan. Ini tadi bertanya kepada Muslim. Waktu awal bertanya pun artinya Muslim boleh menjawab gitu loh. Tapi lucunya ketika nanti ada mempertanyakan lagi Al-Quran, Muslim lain tidak boleh jawab. Jadi lucu. Tapi oke lah, udah kecuali ini bikin topik, dibikin narasumber gitu. Ya. Sekarang waktunya untuk kalahkan saya. Saya Kristen sekarang. Maka pertanyaan saya sekarang, biasanya orang menjawab sebelum ada ciptaan itu Tuhan. Tapi menurut saya sebelum ada ciptaan itu ada lagi yang sebelum ada ciptaan. Oke. Pertanyaannya sudah diterima, jawabannya nanti ditunggu ya Bang Alberto, karena kemarin waktu kita ajak beranalogi berlogika pun kamu kebingungan. Kamu bilang membunuh jahat, tapi ketika yang membunuh itu jahat kamu bingung juga. Oke, udah dulu Alberto ya. Kita nengahin dulu, kita tentukan topik, narasumber dan lain sebagainya. Ya, kesepakatan ini kawan-kawan saya tidak tahu. Kayaknya ada yang minta dibukain mute. Saya sorry nggak fokus. Jelas gimana? Monggo Abang Farhan atau sama Muslim yang lain yang mau buka tema, topik, ataupun sekali kalau ada yang mau moderator nggak apa-apa. Bentar Bang. Ya. Oke, silakan pihak Kristen. Ini ada Bang Malikil Amalak ini juga udah co-host ternyata. Ya, kita ke Pertamina ya, kembali dari nol. Silakan. Oke, boleh. Alberto belajar bicara dulu baru dialog. Oke, saya boleh bicara. Ya, boleh. Justru itu. Jadi saya tadi tertarik sebelum ada tadi Bang Rama dengan Petro kan, saya ada catat itu, sempat ingat masih ada di live chat ini kayaknya saya tulis karena Petro ngomong menurut dia ya, saya tidak tahu itu menurut Alkitab atau Pak Yesus, dia mengatakan Allah itu ada 3. Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Jadi pertanyaan saja. Ya, apakah Allah yang benar di antara 3 itu menurut Yesus? Coba ada nggak orang Kristen yang bisa jawab ini? Oke, sebentar bang. Baik, pertanyaan. Tahan dulu. Apakah ini akan jadi tema pembahasan? Ya, tentukan narasumber. Gimana? Karena kalau nggak ditentukan, terarah nanti suka rame lagi kita, ya kan? Kayak yang udah. Gimana, Bang Awi? Ya, silakan kalau ada yang mau jadi narasumber dari pihak non Muslim Kristen kan. Artinya jadi tema. Tema. Ya, saya siap untuk membahas itu karena sebenarnya saya sudah dari tadi sore nih bahas masalah Yesus Tuhan, Yesus Allah ini nggak clear. Sampai disambung Bang Petro dengan Rama pun belum clear. Kita lanjut dulu. Memang lagi sepertinya tidak akan clear ya, karena di sini adanya clear dijelasin karena ada tadi pernyataan Petro yang mengatakan dalam kekristenan itu Allah ada 3. Apakah Kristen yang lain di sini sepakat dengan itu? Ya kan? Jadi Allah yang benar menurut Yesus, kita tanya Yesus aja deh langsung. Gimana? Ada nggak Kristen yang setuju kalau kita tanya Yesus?
Silahkan, di sini ada Bang Maliki Amalak sebagai co-host, mungkin mewakili Kristen ya. Nanti pihak-pihak Kristen kalau ada yang meminta dibukain mute-nya, silahkan bilang sama Bang Maliki ya. Sekaligus juga untuk menentukan tema, dan ini tema sudah diajukan dari Bang Daeng karena berbentuk pertanyaan gitu. Silahkan kalau disepakati. Ya, pihak Kristen koordinasi dengan Maliki Amalak. Maliki Amalak ini kalau jadi bisa bukain mute-nya. Ya, tadi nggak berani dibahas. Boleh saya buka tutup baru. Begini, kalau kita dalam pelajaran ini saya beranalogi dulu ya, cerita saja ini ya. Ketika dalam satu kasus untuk menentukan menentukan kebenaran itu kan ada saksi-saksi dulu, ya kan? Kembali ditanya saksi-saksi di antara debaters tadi, masing-masing punya argumen. Nah, ada namanya saksi kunci, ya tersangka. Ditanyakanlah kepada tersangka, Anda siapa? Ya toh. Dan kalau tersangka pun pernyataan tersangka itu menjadi satu pertimbangan bagi hakim. Ada lagi namanya saksi ahli. Nah, di dalam Alkitab, saya mau bertanya, dalam Alkitab itu siapakah yang memegang otoritas tertinggi untuk menentukan kebenaran? Apakah pernyataan dari para saksi seperti Markus, Yohanes, Matius, atau pernyataan Yesus sendiri, atau pernyataan Allah Bapa yang memegang otoritas tertinggi untuk menentukan benar tidaknya itu suatu kasus? Coba, ada kawan yang berani? Oke, gue jawab ya. Silakan. Gue jawab ya. Bapa sebagai saksi sepanjang masa karena Bapa tidak pernah mati. Lalu keempat penulis Injil adalah saksi hidup. Di situ ada Yohanes yang adalah murid langsung Yesus. Lalu di luar 4 Injil ada Yakobus saudara Yesus, ada Maria di situ yang dicatat oleh Lukas, dan kisah-kisah para rasul. Itu saksi. Ya, di dalam Alkitab tidak boleh bersaksi sendiri. Tetapi ketika Yesus berkata di lain ayat, dia bersaksi sendiri karena Yesus hidup. Ya, dia menjadi saksi segala zaman. Yudas 1 ayat 25. Gitu ya. Itu saja jawaban saya. Nah, nanti teman-teman tolong diberikan saksi siapa yang menyaksikan Allah berbicara kepada Muhammad. Kalau tidak ada, siapakah orang selain Muhammad yang Allah datang kepadanya dan berbicara, lalu siapa pula saksinya? Orang selain Muhammad itu. Silakan. Oke, Pak Samuel, tadi pertanyaan saya begini, siapakah yang memegang otoritas tertinggi di dalam Alkitab itu untuk menentukan suatu kebenaran mutlak? Nah, kalau mendengar dari Pak Samuel ini berarti Yesus ya. Pernyataan Yesus lah yang merupakan kebenaran tertinggi dalam Alkitab itu ya. Saya coba sebentar. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan. Yang namanya saksi harus di luar oknum pertama. Saksi tertinggi adalah Allah itu sendiri, yang adalah Yesus itu sendiri, Bapa itu sendiri. Satu, kenapa? Karena dia tidak pernah mati. Orang tidak pernah mati menyaksikan, dan Allah Maha melihat. Nah, lalu di lain ayat Yesus juga menyatakan ya bahwa aku bersaksi atas diriku sendiri. Selain daripada Yesus menyatakan bahwa aku tidak boleh bersaksi atas diriku sendiri. Tetapi ketika Yesus mengatakan aku bersaksi atas diriku sendiri karena dialah Allah. Gitu. Iya, di Injil Yohanes 5 ayat 31 kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidaklah benar. Betul. Yang salah di mana? Bang Rama. Terus salahnya apa? Ya, terus katanya tadi Yesus itu Allah. Sama dengan. Terus kalau Yesus sendiri bersaksi dengan mengatakan yang keluar dari mulut dia itu tidaklah benar, bagaimana Anda mengatakan itu benar? Yang mana yang benar? Apakah Yesus mengatakan aku tidak benar? Silahkan baca, tampilkan ayat. Oke, tampilkan ayat. Ya, tampilkan ayat. Yohanes 5 ayat 31. Tulisan merah ya. Sekarang ketika dia berkata, kalau aku bersaksi sendiri, kesaksianku tidak benar, kan begitu maksud bro kan? Kata Yesus, jangan rubah-rubah ayat Alkitab Anda. Iya, kata Yesus kan begitu. Kata Yesus, kalau aku bersaksi ya tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Betul. Oke, saya jelasin ya. Itu dalam konteks kalau dia bersaksi sendiri. Tidaklah benar, bukan kesaksiannya, isinya bukanlah kebenaran, bukan. Artinya kevalitan sebagai saksi. Lihat konteks.
Di mana di Alkitab menjelaskan sesuai dengan apa yang Anda katakan? Anda Anda menjawab dengan kitab atau dengan asumsi Anda sendiri. Itu secara logika, bro. Yang Anda bahas itu tidak menurut Alkitab, menurut otak Anda sendiri. Jadi saya tidak terima jawaban Anda. Oh nggak apa-apa. Jawaban saya tidak harus diterima. Tapi ayat di dalam dijawab logika dan hukum, ayat, bukan ayat dijawab dan karena begini, di dalam logika hukum, jangan pakai asumsi di sini. orang Jangan pakai bersaksi logika atas di sini. dirinya Pakai sendiri. Alkitabiah. Jangan dipotong dong. Ketika dihukum di mana saja di seluruh dunia, bukan dengan hukum-hukum agama, di mana-mana tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri. Nah, Yesus ini turun ke dunia menyatakan hukum-hukum dunia. Dia berbicara kepada orang-orang dunia. Kalau kesaksiannya sendiri itu bukanlah suatu kebenaran. Tidak boleh kamu membenarkan kesaksian orang menyaksikan dirinya sendiri atas dirinya sendiri sebagai saksi, nggak bisa. Karena Yesus berhadapan dengan orang-orang dunia. Yesus begitu ya. Tetapi di ayat lain, kapasitas Yesus di situ Tuhan dan Allah itu sebentar sendiri. dulu. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana jalannya diskusi tadi yang berujung kepada perdebatan ya, karena satu sama lainnya mempertahankan pendapat masing-masing, dan terlebih pada pihak Kristen ya, yang mana pendapatnya tersebut seringkali bertabrakan dengan kitab mereka sendiri ya. Kemudian apalagi ketika dia mempertanyakan tentang Al-Quran yang semestinya dia tidak harus mempertanyakan tersebut, karena memang dia tidak paham tentang bahasa Al-Quran ya, apalagi dan juga sastra Arab. Bagaimana mungkin dia untuk mengkritisi Al-Quran itu sendiri yang mempunyai aturan-aturan di dalam menerjemahkan Al-Quran tersebut. Nah, kemudian juga si Samuel Syahat ini pertanyaan yang sangat tidak logis ya, karena jelas tentang Isa di dalam Al-Quran itu tidak mempunyai bapak ya, namun dia mempertanyakan hal tersebut. Kalau di dalam Bible jelas ya ada runutannya bahwa Yesus itu dibesarkan oleh bapak angkatnya Yusuf. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan di dalam diskusi tadi ada satu hikmah yang dapat kita ambil, dan yang merusak akidah yang bersifat negatif tentu kita buang jauh-jauh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.